Anak-anak kita bukan milik kita. Tugas kita hanya mengarahkan untuk mengenal takdir dan jati dirinya. Anak-anak kita itu bukan milik kita. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hadir melalui kita. Bukan untuk menjadi kita, ya. Jadi orang tua itu hanya perantara gitu untuk mencapai anak kita itu bisa mengenal jati dirinya, takdirnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dindra lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya, biar bahagia terus hatinya. Kita bukan mencetak anak kita ya dalam pola yang kita pilih. Gak usah dipaksa, gak usah di force gitu. Gak usah kamu itu harus gini gitu. Gak usah ya. Bukan juga menanam mimpi-mimpi kita di tanah harapan mereka. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi artis, kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Mimpinya kita diterapin ke dia, ke anak-anak kita. Makanya kebanyakan yang tidak nurut ya karena sebenarnya anak itu nggak pengen kayak gitu, tapi di force sama orang tua. Dulu Dinda juga kayak gitu ya, tapi kalau sekarang selama itu baik, monggo silahkan gitu ya. Karena kan pernikahan dini kayak gitu ya. Jadinya kan belum tahu, belum ada ilmunya. Kalau sekarang kan sudah tahu. Oh iya, tugasnya kita itu adalah menemani, menuntun anak-anak kita untuk menemukan cahaya yang memang telah mereka itu bawa sejak lahir. Allah itu sudah ngasih cahaya di setiap insannya, itu sudah diatur gitu ya. Setiap anak datang dengan misi yang tidak terlihat oleh mata dunia, tapi bisa dirasakan jika kita itu cukup hening untuk mendengarnya. Ada yang kelak berjalan lewat jalan seni, ada yang mungkin menempuh sunyi, dan ada pula yang akan menempuh jalur yang tak pernah terbayangkan oleh orang tuanya. Ya, tugasnya kita itu mengarahkan, bimbing. Apa sih sayang maunya kamu gitu ya? Mau gitu dibantuin sama mama atau mau ditemenin sama mama kayak gini ya nak, kayak gini ya. Jadi bukan malah kamu itu jangan gini, kamu itu nggak usah gini, kamu tuh nggak usah gitu ya. Serba apa ya, mereka itu serba tidak diperbolehkan tapi tanpa alasan. Ya gimana nanti anak itu bisa tumbuh gitu ya. Kasihan itu pikirannya gitu. Jadi anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada yang lewat jalan seni, apa dia terampil dalam menggambar atau bernyanyi, intinya sudah kelihatan lah ya bakatnya sejak dini. Ada yang dia nggak ada bakat, menempuh jalan yang cukup kasihan gitu ya, sunyi. Tapi sebagai orang tua kita menyemangati, tetap ya, mau gimana pun anak kita tetap disemangati, dikuatin, karena semuanya itu sudah ada skenario gitu dari Allah. Kita cuma dampingi, nemenin aja gitu. Sering lihat podcast ya tentang parenting atau buku tentang parenting anak dan lain-lain. Karena kita itu nggak tahu apa-apa, tanpa ilmu itu buku adalah jendela dunia kan ya. Jadi kalau kita itu nggak berilmu nggak apa ya,
nanti otomatis anaknya kita ya jadi kayak seenaknya gitu loh. Tapi kalau kita dengan oh ya parenting ini caranya mendidik anak yang benar kayak gini, caranya biar anak itu kesentuh hatinya itu kayak gini, nah itu enak gitu berdasarkan ilmu ya, ilmu yang kita dapatkan kita praktekkan, bukan hanya sekedar ngomong doang gitu ya. Ngomong aja mah mudah kan ya, tapi prakteknya gimana. Energi Tuhan mah kita itu bersentuhan gitu, deket banget gitu, makanya sujud ya aja ya dulu. Kalau aku bener gitu ngerawat anaknya dan gak labil dan waras gitu, jadi ibu yang sehat, pulih, bahagia, tenang gitu, pasti anakku sampai sekarang ada di deketku, aku selalu nemenin dia. Tapi apalah gitu, ini bukan keluhan atau apa ya, tidak menerima takdir Allah gitu ya, bukan. Hanya kalian yang masih ada anaknya, masih bisa bersama-sama, kumpul bersama-sama, disyukuri ya, sebelum kalian itu kehilangan atau jadi nggak deket gitu. Gak enak beneran, nggak deket sama anak itu sebenarnya tuh nggak enak banget. Dari ilmunya dokter Aisyah Dahlan ya, kalau misalkan anak tuh kena apa yang tidak positif, nggak usah langsung dijudge, nggak usah langsung dipojokkan kayak gitu. Sama dengan halnya kemarin dengan pelajaran tentang ilmu otak laki-laki dan perempuan ya, dan memahami suami itu sama, anak juga kayak gitu, butuh dipahami juga gitu ya. Emang dia nggak benar, tapi kan kalau dijudge, dipojokkan ya nanti mereka malah jadi gimana-gimana ya kan. Kebanyakan LGBT menyimpang dan lain-lain itu karena didikan orang tuanya sudah anaknya nggak bener, ditambah nggak disentuh hatinya ya kan, orang tuanya keras pula, nah itu jadi malah simpang siur lah, itu nyimpang ke sana nyimpang ke situ gitu kan ya. Tugas kita itu bukan mengarahkan mereka kepada harapan kita. Mama harap ya sayang, kamu kayak gini, yang bagus saja. Biasanya banyak kan ya orang tua yang berharap anaknya itu pengen sukses dan lain-lain gitu, tapi tidak tahu, tidak mengarahkan caranya gimana, cuma pengen sukses aja gitu, pengen baik aja tanpa diarahkan, ya mana bisa sayang ya gitu. Jadi kita membuka jalan bagi mereka itu menuju takdirnya sendiri, kencengin, kayak didekatkan gitu ke penciptanya. Kan kita itu milik pencipta ya, kita itu juga nggak tahu takdir kita kayak gimana, tapi setidaknya kalau kita deket ya, dan anak kita diajarin deket ke pencipta, dia juga jalannya lurus-lurus aja, dan misalkan mau menggok belok gitu, dia jadi ada, oh ya aku dibimbing Allah gitu, kayak gitu ya kan ya. Untuk mengenalkan dan mempelajari anak Al-Quran itu karena di dalam Al-Quran itu ada pedoman-pedoman gitu. Kita itu butuh pedoman hidup tuh, harus kayak gini, itu berdasarkan Al-Quran gitu. Kalau anak kita itu bisa baca Al-Quran dan lain-lain, bisa memaknai Al-Quran gitu, dia insya Allah tidak benar gitu jalannya, pasti lurus dan insya Allah benar gitu ya. Salah jalan maksudnya tuh. Membiarkan mereka itu mencintai apa yang mereka cintai, menjadi apa yang jiwa mereka itu panggilkan. Jadi harus diajarin, usahakan ya untuk diajarin self love sejak dini, mencintai diri sendiri seperti apa. Self love nggak harus, kalau aku udah late ya, sudah terlambat karena nggak diajari self love sejak dini gitu. Tapi kalau bisa gitu, kalau kita sudah tahu ilmunya self love itu seperti apa, kita ajari gitu sama anak. Nggak cuma diajari, diterapkan juga ke anak gitu. Kalau yang deket ya, kalau Dindra kayak gini ya hanya bisa lewat doa dan perhatian tipis lah ya. Bukan fotokopi kita,
bukan versi kecil dari ambisi yang tak tercapai. Mereka itu adalah kehidupan yang utuh. Banyak ya yang bilang anak itu fotokopi kita gitu. Ya karena kita mencontohinya seperti itu ya otomatis ditiru ya kan anak peniru ulung, tapi bukan fotokopi kita sebenarnya. Kalau kalian tuh paham gitu ya, kita paham itu sebenarnya bukan fotokopi kita. Mereka adalah kehidupan yang utuh yang datang bukan untuk menyenangkan kita, tapi untuk belajar menjadi dirinya sendiri, mengenal jati dirinya, mencintai dirinya sendiri. Jadi dia kenal gitu, aku itu siapa, tujuanku mau apa, yang membuat diriku bahagia apa gitu. Bukan untuk biar aku lahir di dunia ini biar orang tuaku senang itu karena dapat dititipin anak gitu kan ya sama Allah gitu ya. Tapi kalau anak disuruh menyenangkan kita, oh ya gak bisa ya, kayak prestasinya kayak gitu, itu yang buat senang, tapi kan dia harus diarahkan ya, gak sekedar kita pengen disenengin. Kamu harus menjadi, biasanya ya ini, kamu harus menjadi anak yang kebanggaan kedua orang tua gitu. Harusnya orang tua dulu tuh yang menjadi contoh bisa dibanggakan oleh anaknya. Sebenarnya kan seperti itu ya, dulu aku juga gitu. Kamu itu harus menjadi kebanggaan mama ayah ya sayang, kamu itu harus gini. Tapi sekarang enggak, sebelum ngomong kita harus dibanggakan oleh anak, kita dulu jadi cerminan, jadi contoh ke anak kita gitu, bahwa kita kalau bisa itu dibanggakan oleh anak kita. Wah aku bangga punya mama, punya ayah kayak gini loh, aku juga mau membanggakan orang tua kayak gitu. Gak malah orang tuanya saja gak bisa dibanggakan, tapi meminta anaknya untuk membanggakan. Apa kabar dunia gitu ya. Menjalankan sholat duha dulu ya, habis itu tidur, baru olahraga, baru ngonten lagi gitu ya, karena lebih diprioritaskan yang real dulu gitu. Makanya aku kalau ada suami, ada anak itu nggak sampai pegang aktivitas lain, biar mereka itu merasa kehadiran kita, fokusnya kita gitu. Kalau disambi-sambi, mereka ngerasa kok mamaku sibuk kayak gini ya, ini kayak gini ya gitu. Sekerja-kerjanya kita gitu ya, usahakan untuk tidak mengesampingkan kehadiran mereka. Walaupun kita ada tapi hanya sekedar nemeni, tapi sibuk dengan rutinitasnya atau HP-nya atau apanya ya, nggak fokus dengan apa yang ada di depan kita, itu tuh sama saja kayak tidak ada kehadirannya, nggak ada rasanya gitu. Coba aja ya, HP letakkan, fokus ke anak atau suami ya, entah itu ngobrol, komunikasi, entah itu challenge, entah itu main apalah yang seru, biar dapat momennya gitu ya. Gak harus keluar rumah kalau misalkan gak mau keluar rumah gitu ya. Menciptakan kebahagiaan di dalam rumah kita sendiri gitu, hadir, bukan malah satu ngegame HP, semua HP, dan gak ada komunikasi. Gak akan enak juga gitu ya, hidup rasanya itu kayak hampa, ada tapi hampa. Kalian ngerasain kayak gitu, jadi kayak tinggal bersama aja tapi tidak hidup bersama ya. Bener, sama-sama tinggal bersama jejeran gitu, tapi nggak ada rasa gitu, karena nggak ada komunikasinya, nggak ada kehadirannya di situ gitu ya. Gitu, setelah aku praktekin itu ya, anak kesini, suami kesini, ternyata beda ya antara tinggal bersama sama hidup bersama gitu. Nah, itu tuh yang dibutuhkan rasanya loh ya, rasanya dapet, bukan sekedar ibu bapaknya ada, ayah mamahnya ada, tapi nggak dapet cerita-cerita ya, enggak, diem aja. Terus waktu anaknya main nggak respon gitu ya, itu yang buat ada tapi kok kayak nggak ada. Dimaklumin ya kalau ceritanya, sharingnya itu ngalor ngidul gitu, panjang kali lebar kali tinggi. Nah kan videonya gitu ya. Jadi anak-anak kita itu kehidupannya itu utuh ya,
datangnya itu bukan untuk menyenangkan kita, tadi sudah dibahas ya. Jadi mereka itu belajar untuk mengenal jati dirinya itu nggak mudah loh ya. Kita aja kalau misalkan nggak ada ilmunya, nggak ada yang mengarahkan, bisa nggak mengenal jati diri, apalagi nggak deket sama pencipta, bisa nggak kira-kira self love, mengenal jati diri kita itu siapa, pengennya apa, bisa nggak kan? Itu sama kalau kita sebagai orang tua sudah tahu ilmu self love, love bombing ya, terus spiritual dan lain-lain, diajarkan ke anaknya, nggak dipakai sendiri itu ya banget. Kita itu harus kemana-mana ya, sampai ke negeri Cina cari ilmu gini-gini, nggak didapatkan dari orang tua, mungkin karena orang tua juga tidak paham, nggak apa-apa. Tapi pas kita paham ya, pas kita sudah megang kuncinya, sudah megang ilmunya, kan nggak kenapa kan ya, kalau misalkan kita sharing ke anak, ini loh sayang, kalau self love tuh gini. Nah tadi di sekolahan itu ada nggak yang buat kakak yang buat kamu itu ngerasa nggak dihargai mungkin, atau ngerasa nggak bahagia, ada nggak sayang gitu. Nggak usah langsung ditanyain ke tadi bisa nggak ngerjain soalnya gitu, nggak ke perasaannya gitu ya. Pulang tired, sudah ngantuk-ngantuk juga, ditanya tadi pelajarannya apa, bisa nggak gitu ya kan. Lu Indra juga gitu, karena nggak tahu ya kalau perasaan tuh lebih penting dari pelajaran gitu. Ini di sekolah itu sudah berperang dengan mata pelajaran yang ekstra ya, yang banyak gitu. Gak ada yang mau nanyain perasaannya itu gimana, happy enggak gitu. Di sekolah itu nggak ada gitu. Ditambah orang tuanya nembak langsung, ditembak dari situnya gitu ya. Jadi ditanyain happy enggak, kalau misalkan nggak happy apa tuh, karena apa gitu ya kan. Jadi misalkan temanku, tapi kalau anakku kok nggak cerita ya gitu, sahabat aku semuanya, kayak misalkan ada temanku pada baik gitu, nggak ada yang cerita kayak apa. Malah aku bilang kalau misalkan ada nih teman kakak yang gak baik, kakak nggak usah langsung tembak ya, atau bilangin, biar gurunya aja yang bilangin. Kakak cukup bilang, bu itu kayaknya nggak baik bu, coba tolong nasehatin ya bu, kayak gitu. Gak usah langsung kakaknya nasehatin atau kamu nasehatin gitu, gak bakal ngerti juga gitu. Nah, sharingin ini di saat main tangan loh ya, bukan sekedar sikapnya itu nggak baik gitu ya. Kalau sikapnya nggak baik, anak-anak kok ajarin self love tuh, jadi nggak ke distract sama apapun ya, meskipun nggak mudah ya, apalagi ya masih anak-anak gitu, umur segitu. Tapi kalau diajari sejak dini, insya Allah deh, karena kan kebiasaannya nggak sama aku nih ya kan, sama ami opanya, aku juga nggak tahu kan ya didikannya di sana gitu. Kalau di sini mesti aku ajarin dengan self love, jadi dia itu nggak harus bisa mengendalikan dirinya sendiri, perasaannya, bukan mengendalikan orang lainnya gitu. Aku ajarin juga tentang energi gitu ya ke anak, itu memang penting ya gitu. Jadi nanti kalau kamunya baik, insya Allah tuh sayang, semua orang di sekelilingmu pun juga ikut baik gitu. Nah misalkan ada yang gak baik, nanti seiring berjalannya waktu, kamu berteman nih sama orang-orang toksik, terus kamunya baik, nanti dia juga akan mengikutimu sayang, begitu. Jadi kita itu ketemu sama orang, kita yang dapat pelajaran atau kita yang ngasih pelajaran, kita yang ngasih ilmu apa dia yang ngasih ilmu gitu ya. Yang memancarkan apa kita yang dipancarkan, kan gitu ya. Cuma ada dua pilihan gitu. Yang penting nggak main tangan ya. Kalau sudah main tangan itu sudah bilang aja bu gurunya gitu. Tapi kalau selama apa kayak komen, kritik dan lain-lain ya, kritik itu membangun nak, jadi ucapin aja terima kasih ya atas petunjukmu gitu sambil senyum gitu. Emang gak mudah ya, tapi daripada ngomongin yang ih kamu kok bully aku gini, jadinya debat dan rame dan gak damai.
Indra rasa itu cara yang baik gitu ya. Yang dibilang semua orang itu kadang tuh kan anak itu fotokopinya kita gitu ya, karena kitanya gak berubah. Coba kalau kitanya berubah, mesti anak ya fotokopian yang baik itu gitu, karena kitanya itu belum belajar pola sehat apa ya, belum benar dan lain-lain. Makanya anak itu meniru kita, kan fotokopi kita gitu. Anak itu tuh kayak kertas putih ya, kita mau tulisan apa aja, kalau kitanya berubah ya dianya yang ngikutnya yang baik itu gitu. Makanya sebelum terlambat, kayak usia anak-anakku gini udah gede ya, mumpung masih putih, mumpung masih kecil, mumpung masih dini, yuk kita jadi orang tua sehat bahagia dulu ya. Dan kita itu hanya penjaga sementara, kan selamanya. Yang tugasnya itu adalah membesarkan dengan cinta ya. Kan kalau masih kecil dibesarkan dengan cinta, kasih sayang, kehangatan gitu ya. Tapi yang namanya anak-anak, kita juga harus bisa melepaskannya. Kenapa kok dilepas? Dilepas dengan doa lah. Kalau misalkan anak itu pilihannya kayak Dindra gitu ya, mau ngekos atau mau gak deket sama orang tuanya, ngelatih mandiri ya. Jadi anak itu tuh sama kita pas kecil aja gitu. Kalau dia sudah remaja, sudah dewasa, dia sudah berhak. Kita harus ngasih kebebasan dia untuk menentukan pilihannya, mau masih satu kota sama kita atau pengen ngekos atau apa gitu. Dan itu kita harus dukung selama itu baik gitu ya. Gak bisa kita gak usah kamu ngekos, gak usah kamu gini. Aku dulu pernah ceritanya seambisius itu tuh, anakku itu pengen SMP 5 dan aku SMP 3. Aku pengennya masukin dia itu ke SMP 3 ya. Namanya orang tua itu cuma bisa apa, gak menang gitu loh. Menang yang menjalani, karena yang menjalani kan anak kita gitu ya, bukan kita gitu. Ya udah, kita support, semangatin. Dan habis itu aku sadar tidak bisa di force, tidak bisa dipaksakan. Nanti yang ada dia mau masuk ke SMP 3 tapi nggak semangat, jadi nggak suka adaptasi dan lain-lain. Itu dampaknya kalau misalkan kita force. Jadi sekarang aku kayak ya udah, yang buat anak-anak nyaman itu di mana ya kan, senengnya di mana, nggak harus sesuai yang aku mau gitu ya, kayak gitu. Ada anak yang nurutin orang tuanya tapi nanti lihat ya ke belakang-belakangnya pasti nggak baik, karena dia dikekang, diatur, nggak sesuai dengan kenyamanan dan keinginan anaknya sendiri gitu ya gitu. Makanya sekarang semenjak aku belajar kedalaman, kenyamanan, bukan soal bersama dan lain-lain, itu sekarang mau apa aja, siapapun saja atau apa aja bebas, terserah. Yang penting mereka itu nyaman, dia itu nyaman, anak kita tuh nyaman gitu ya, happy, aman, damai ya, tenang hatinya gitu. Dimana aja dia mau, apapun aja anak kita gitu ya. Itu yang paling penting, bukan lagi keinginan kita atau kamu harus ini, kamu harus itu gitu ya. Sambil bilang, kalau misalkan pengen cerita aja ya. Kita sebagai orang tua selalu siap ngedengerin dia gitu, tanpa mengejat, memojokkan gitu. Tapi kalau dianya masih mau privasi, masih nggak mau cerita, ya udah, nggak usah di force gitu ya. Dan ini ya, kalau sudah besar kita lepaskan dengan apa? Dengan doa. Doa itu segalanya loh. Doa itu bisa mengubah semua. Doa itu miracle, ajaib banget gitu. Aku tanpa doa tidak bisa seperti sekarang yang sangat alhamdulillah ini gitu ya. Sebagai orang tua harus kuat tirakatnya ya gitu, nggak hanya sekedar dunia
aja gitu, yang dipikirin dunia, terus harta, terus makan aja gitu ya. Kalau bisa tirakat itu masuk apa aja, mau puasa, mau itu amalan apa, yang penting mampu dan bisa ya, nggak ngoyo atau nggak terlalu memaksakan ngeforce yang nggak kita bisa. Nah itu kan ngoyo namanya. Allah juga nggak suka kita terlalu ngoyo juga. Biasa aja, yang normal aja gitu ya. Terbanglah setinggi yang kamu bisa, nak. Ayah dan ibu akan selalu menjadi tanah tempatmu berpulang. Jadi biarin, mau terbang, mau gak pulang, mau apa gitu ya, yang penting dia tenang, dia aman, dia masih mau cerita dan lain-lain gitu. Kok anakku itu gak pulang ya, misalkan sudah besar dewasa ya, udah gak usah divorce juga gitu, yang penting tuh dia aman di sana. Kadang kan ada ya, aku dulu juga nggak suka pulang tuh ke rumah gitu ya, karena aku merasa di rumah aku tuh nggak tenang gitu. Jadi aku memilih ke rumah orang gitu, karena biasa ya. Aku tuh di orang tua aku tuh nggak suka terus dicariin di mana-mana gitu ya, itu kan malah jadi bebal gitu loh. Jadi semakin berani gitu ya gitu, karena kenapa kok kamu itu nggak mau di rumah ini? Karena nggak nyaman. Semua orang kenapa nggak mau stay itu karena nggak nyaman. Nggak ada ceritanya orang nyaman, orang tenang, dia nggak pulang, nggak ada. Ya aku pun dulu kayak gitu. Makanya sekarang pun siapapun itu di antara di dekatku siapa ya, mau ada yang nggak pulang ya, mau ada yang nggak nyaman dan lain-lain, itu tuh sudah, kita nggak usah ngeforce lagi, nggak usah memaksakan kehendak. Yang penting fokus ke diri sendiri gitu. Orang yang tenang pasti ingat pulang, orang yang tenang pasti nyaman gitu di rumah, dan tujuan mereka di rumah emang untuk pulang gitu ya kan, gitu. Berarti kalau nggak nyaman, kalau ditanya kenapa sih kok kamu nggak suka di rumah orang tua gitu, ya kenapa lagi kalau bukan nggak nyaman ya, nggak tenang, nggak nyaman gitu. Jadi semua orang di dunia ini tuh berhak menentukan pilihannya, mau pulang nggak pulang, suka di rumah siapa gitu. Misalkan suka di rumah orang, no problem kalau aku loh ya gitu. Yakin lah kalau orang yang sudah tenang itu, kayak aku sekarang malah nggak suka keluar-keluar lagi ya semenjak itu gitu. Udah nggak suka kabur, nggak suka keluar gimana-gimana gitu. Tapi nanti kalau ada jalan disuruh pulang dan lain-lain, aku memilih jalan yang beda dari orang gitu. Bilang juga ya, lah nanti kalau kamu dibalas loh sama anakmu, nanti kalau anakmu jadi gini loh, nanti kalau anakmu itu nggak betah di rumah dan nggak mau pulang loh. Iya kan, pasti ada kan ya orang tua yang bilang kayak gitu. Satu kata buat aku, biar terserah dia, ikut kemauan anaknya aja gitu, ikut kemauan siapa aja gitu ya. Aku nggak terlalu ngeforce juga harus kamu itu harus sama aku, deket aku gini, enggak ya. Itu intinya, orang yang tenang, orang yang senang, dia akan mau pulang, dia akan stay gitu ya di rumah, dia akan nyaman gitu loh sama kita gitu. Jadi biarin aja. Kok misalkan anakku nggak deket ya sama aku, misalkan dia milih jalan yang gimana juga gitu ya, aku nggak akan nyuruh pulang juga. Misalkan dia nyaman di rumah temennya, dia nyaman di rumah aminnya, kalau aku pribadi nggak akan suruh aku sini ya, nggak akan aku suruh pulang. Cuma aku kasih apa paling yang sesuai dibutuhin sama dia, atau cemilan, atau jajan, atau mungkin apa gitu ya, terus udah ditinggal gitu. Nggak harus divorce, harus di sini, harus kayak gitu. Apa yang dibutuhkan memang tidak mudah ya, tapi kalau dengan itu dia bisa bahagia gimana gitu. Sama ya, suami, anak, orang tua, semua yang kita hadepin tuh seperti itu. Nggak usah divorce. Kok kamu nggak nyaman ya sama aku, kok kamu nggak mau deket gitu sama orang tua sendiri, kenapa? Nggak usah kayak gitu. Sudah jelas-jelas orang yang nggak mau gitu ya, jarang gitu pulang ke rumah, atau mungkin jarang ke rumah orang tuanya, ya satu kata aja, itu nggak nyaman dah. Bagi orang tua kita tetap tangan terbuka, tapi juga
tidak usah memaksa gitu, paham ya? Mau anaknya di sini monggo, alhamdulillah. Mau nggak mau di sini ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau aku dulu emang aku waktu awal-awal sebutin itu sama anak, kamu harus di sini, kamu harus bersama mama, kamu harus tinggal di sini, gini gitu ya, pokoknya harus sama aku gitu. Tapi setelah aku merasakan rasanya nggak deket sama anak dan kehilangan kayak gitu ya, itu aku jadi lebih slow, lebih tenang, lebih bebas, nggak usah tak pikir lagi gitu. Kamu mau di mana, nyaman di sana monggo di sana, nyaman di sini monggo di sini gitu. Jadi nggak usah kayak terlalu apa sih, pengennya kita ditemenin gitu sedangkan kita nggak buat nyaman gitu ya gitu. Baik nih aku tuh yang kesepian daripada harus harus membatasi kenyamanan gitu. Orang itu nggak nyaman, kita tetap force dan lain-lain gitu. Yang penting mereka gitu ya, anak-anak kita itu baik ya, maupun mau dimanapun aja tempatnya itu tetap baik, tetap ini, terus kita support, kita dukung, kita semangatin. Kalau apa kita kasih kebutuhannya, atau mungkin dia kesini kita kasih apa, itu udah cukup gitu menurut aku. Gak tahu ya untuk yang orang tua yang selalu tinggal bersama anak-anaknya itu aku nggak tahu, tapi kalau pikiranku seperti itu ya, karena terbiasa gitu aku jadi bisa gitu. Biasanya kan kalau orang tua ditinggal mondok anaknya gitu ya, itu rasanya nggak mudah banget ya. Sama aku dulu waktu pertama juga gitu, setiap hari keluar air mata karena ya kok nggak ada anak gitu ya itu. Tapi semakin terbiasa semakin bisa gitu ya, kayak kayak misalkan kita kalau nggak terbiasa biasanya sama anak, terus nggak sama anak kan rasanya beda ya. Tapi kalau dibiasain ya udah terbiasa, emang keadaannya gini ya biasa gitu. Mau sepi ya nggak ada temennya juga kelihatannya ya biasa aja gitu. Kayak dulu kan selalu bersama-sama, apa-apa bersama-sama gitu ya. Tapi semakin dewasa, semakin kesini, jadi kita memahami kita itu nggak selalu harus bersama-sama terus setiap harinya, setiap saatnya gitu, setiap detiknya, enggak. Tapi ada waktu saat kita bersama gitu ya kan. Apalagi kalau udah anak-anak itu mulai dewasa ya kan, mulai gede gitu, pasti lepas tuh. Belum lagi kalau udah nikah gitu ya anaknya, pasti udah lepas gitu. Makanya harus siap untuk gak bersama-sama, tapi ada waktu, entah itu momen apa gitu, lebaran kah, atau pas liburan kesini gitu. Nah itu justru yang gak banyak kehadirannya itu semakin menghadirkan rasa yang istimewa gitu, spesial gitu, wah gitu ya kan. Jadi pas anak-anak dateng gitu ya, itu rasanya beda gitu. Apalagi kalau besok anakku itu sudah kembali lagi ke sana gitu, pasti benar-benar dirasakan tuh kehadirannya, kebersamaannya gitu. Beda kalau dengan yang setiap harinya ada anaknya terus gitu ya gitu, pasti ada tantrum lah, ada apalah, karena hari-hariannya sama anaknya gitu. Kayak Ami Opa kayak gini kan setiap harinya sama anak-anakku gitu ya. Jadi ngerasainnya itu ya gitu, gak ada hari tanpa mereka gitu kan ya. Kecian aku semuanya, syukur for watching, stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel semuanya.